Saudara-saudariku, hati Yesus adalah samudera keselamatan bagi orang benar. Dalam subtema kita, itu sumber keselamatan bagi orang benar. Seorang kusta berinisiatif untuk datang kepada Yesus, sujud menyembah Dia, dan berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan, buatlah aku menjadi tahir." Itu adalah sebuah permohonan dengan kerendahan hati dan ketulusan, karena ia menyadari ketidakpantasannya di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama, orang kusta itu orang yang dikucilkan, mestinya dipisahkan dari orang-orang sehat dan tinggalnya mesti jauh dari pemukiman umum. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus mengubahnya. Orang kusta disembuhkan. Dia terima dan Dia memberkati mereka sehingga kembali disembuhkan. Kita mau melihat apa pelajaran yang bisa kita simak dari orang kusta yang kita dengar dalam teks Matius pada malam hari ini. Pertama, bersikap aktif untuk mencari Tuhan. Ia datang bertemu dengan Yesus. Ia aktif untuk mencari pertolongan. Dan ia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Karena itu kita mengingat apa yang Yesus katakan, "Mintalah, maka kamu akan memperolehnya." Sikap yang kedua yakni rendah hati. Orang kusta itu menyadari kekecilannya, ketidakpantasannya di hadapan Tuhan. Karena itu dia memohon dengan rendah hati, "Tuhan, kalau Tuhan mau, biarkanlah aku tahir." Orang kusta tadi dia merasa tidak pantas untuk menerima berkat dari Tuhan. Karena itu dia menyerahkan seluruhnya, bukan karena kehendak dia sendiri, tetapi biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi atas dirinya. Maka Yesus menjawab apa yang dia rindukan dan apa yang dia butuhkan. Buah dari kualitas hidup yang dimiliki si kusta tadi, pertama yakni ia disembuhkan oleh Yesus. Yesus menjawab dia dengan mengabulkan permohonannya. "Aku mau, jadilah kamu tahir." Yang kedua yakni orang kusta itu menjadi begitu bergembira, dipenuhi dengan sukacita, karena ia bisa bergabung kembali dengan kelompok orang-orang lain yang sehat, bisa tinggal kembali dalam pemukiman yang sama. Maka gembira dan sukacita itulah yang dia peroleh langsung pada saat itu. Lalu pelajaran apa yang bisa kita terima, yang bisa kita dapat dari si kusta ini? Pertama yakni menyadari dan mengenal diri kita sendiri, mengenal kelebihan dan juga mengenal kekurangan yang kita miliki. Kita harus tahu siapa kita sesungguhnya dan bagaimana kita hidup setiap hari. Dengan mengenal diri secara baik, membantu dan menolong kita untuk semakin dipenuhi dengan sukacita, damai, dan kebenaran dalam hidup setiap hari. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita hidup sesuai dengan apa adanya diri kita. Artinya, kita pertahankan dan kembangkan hal-hal positif yang kita miliki, lalu kita hindari, kita kurangi, kita lawan, atau kita perbaiki hal-hal negatif yang kita miliki. Karena itu mestinya dengan bantuan dan pertolongan hati Yesus, kita mesti sanggup untuk say goodbye, selamat tinggal, selamat jalan untuk hal-hal negatif yang kita miliki, bahkan orang mungkin. Lalu yang ketiga, hal yang penting untuk kita sadari dalam kehidupan setiap hari, belajar dari si kusta tadi, yakni kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah sebuah keutamaan yang dihadiahkan secara cuma-cuma oleh Allah kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang menerima, memiliki kerendahan hati itu. Alasannya karena orang tertutup hati dan juga pikirannya. Memang kerendahan hati itu adalah sebuah atau sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa dilatih,
selain mengandalkan berkat Tuhan. Tempat dan sekolah pertama untuk melatih itu adalah keluarga. Guru utamanya adalah ayah dan ibu, orang tua kita masing-masing. Dengan cara hidup kita, orang tahu dari mana kita berasal atau dari keluarga model apa kita dilahirkan. Karena itu kerendahan hati adalah sebuah keutamaan yang menolong orang untuk bisa menjadi semakin baik dan berkembang ke hal-hal yang baik dalam hidupnya setiap hari. Karena itu saudara dan saudari, mari kita senantiasa menggiatkan, menggerakkan hal-hal atau potensi baik yang kita miliki untuk menjadi semakin rendah hati dalam hidup setiap hari. Hal yang berikutnya yang kita pelajari dari si Gusta tadi yakni aktif untuk mencari jalan keluar dan setia dan siap sedia untuk mengatasi setiap tantangan yang kita alami. Setiap kita dipanggil untuk selalu aktif mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita miliki. Dan kita juga diajak supaya senantiasa berpartisipasi aktif untuk memperbaiki kekurangan atau hal-hal negatif yang kita miliki. Karena mungkin kita secara fisik tidak kusta, tapi mungkin kita kusta dalam hal-hal lain. Mungkin kusta perasaan kita, kusta kata-kata kita, atau kusta kelakuan kita. Maka kita mesti aktif untuk mencari bantuan dan pertolongan Tuhan dan memohon Yesus supaya kita disembuhkan, supaya kita ditahirkan. Karena itu kita mestinya berdoa. Hati Yesus yang Maha Kudus senantiasa menjadi samudera kedamaian untuk kita yang merindukan damai dalam kehidupan setiap hari. Hatinya selalu menerima setiap orang yang datang kepadanya dalam ketulusan. Hati Yesus yang amat lembut selalu membuat kita aman di dekatnya. Hati Yesus yang menyelamatkan orang yang bertobat. Orang yang bertobat adalah orang yang dibenarkan Allah, karena ia kembali mencintai Allah, mengikuti perintahnya, dan menjadi saksinya. Kita semua menjadi benar kalau kita bertobat dari semua dosa dan kesalahan kita. Panggilan untuk menjadi orang benar itu semakin dimurnikan kalau kita melakukan dan menghidupi semua silih dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dosa dan kesalahan kita bisa beragam. Bisa dalam hubungannya dengan relasi dengan Tuhan, bisa juga relasi dengan sesama, bisa juga dengan diri sendiri, atau juga lingkungan hidup alam sekitar kita. Karena itu untuk semua dosa, kita perlu bertobat dan say goodbye. Selamat jalan dan selamat tinggal. Kita secara terus-menerus dipanggil untuk membaharui diri kita. Jalan pintas untuk memperbaiki diri cuma ini. Datanglah kepada Yesus dan berjalanlah bersamanya. Chattinglah selalu bersama Yesus kapan dan di mana saja kita berada. Tetapi sering sebaliknya yang kita lakukan. Kita chatting dengan orang yang salah sehingga kita menjadi semakin jauh dari Yesus. Karena itu saudara-saudariku, mari kita tingkatkan terus dialog kita dengan Yesus dalam doa-doa kita. Karena itu berjuanglah supaya apa yang kita kehendaki supaya orang lain perbuat untuk kita, perbuatlah itu kepada orang lain. Karena itu mari kita senantiasa berjuang dalam hidup ini supaya menghargai satu sama lain dan memohon semoga Yesus senantiasa menguatkan kita kini dan selamanya.